Pancasila, kau terbentuk melalui proses yang begitu indah. Kau dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini. Kau dibentuk sebagai dasar negara. Kini fungsi dan kedudukanmu begitu banyak. Kau sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi bangsa, kepribadian bangsa, dan lain sebagainya. Pancasila, semoga kau selalu dijaga oleh orang-orang bangsa Indonesia, terutama generasi muda. Mungkin ada beberapa yang ku tak tahu jumlahnya berapa, yang sudah lupa akan dirimu. Mereka hanya hafal sila-silamu tapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena kau begitu berarti, mari kita bersama-sama, terutama para generasi muda, saling menjaga Pancasila, melestarikannya, mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita bersama-sama belajar tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya. Cakupan materi yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama adalah fungsi dan kedudukan Pancasila, kemudian yang kedua adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan yang terakhir adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk materi yang pertama yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara, dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Nah, proses perumusan Pancasila ya dimulai dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana dalam di sidang yang BPUPK yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodingrat tersebut memang bertujuan untuk merumuskan dasar negara, dasar dari Indonesia yang merdeka. Nah, di situ ada beberapa tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara seperti Muhammad Yamin, Supomo, Insinyur Soekarno. Nah, kemudian Pancasila itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama, ya. Di mana di situ disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga karena di dalamnya ada Pancasila di alinea keempat, maka secara resmi Pancasila telah disahkan. Pancasila sebagai dasar negara, bahwasannya Pancasila itu menjadi pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar negara yang menjadi landasan hidup negara harus dimiliki tiap negara. Jadi karena tiap negara itu harus memiliki dasar dalam menyelenggarakan kehidupan negaranya. Nah, kalau di Indonesia dasar negaranya adalah Pancasila. Karena tanpa dasar negara, suatu negara tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya dasar negara bagi suatu negara. Nah, itu Pancasila sebagai dasar negara ya. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya apa sih? Nah, pandangan hidup berarti adalah suatu petunjuk, ya, petunjuk, kemudian pegangan hidup, pedoman, dan lain sebagainya. Jadi dalam artian Pancasila itu dipergunakan sebagai petunjuk sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala seperti yang terpancar pada sila Pancasila. Ya, jadi sila-sila Pancasila itu sebagai petunjuk atau pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kemudian fungsi dan kedudukan Pancasila yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian adalah sifat yang tercermin pada diri seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, sudah jelas ya kepribadian itu apa. Jadi kalau Pancasila sebagai kepribadian bangsa, bahwa Pancasila itu berfungsi dan berperan dalam menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa yang lainnya.
Nah, yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, sistem nilai yang ideal dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila itu kan merupakan ideologi nasional ya, dan sifatnya adalah Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Maksudnya apa sih? Gitu kan ya. Ideologi terbuka artinya ideologi yang bersifat aktual, dinamis gitu kan, dapat menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti itu mengubah nilai-nilai dasarnya, tetapi keterbukaannya itu bahwasannya mengeksplisitasikan wawasannya itu secara konkret ya, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang baru dan aktual ya, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu yang dimaksud sebagai Pancasila sebagai ideologi nasional dan ideologi yang terbuka sifatnya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur ya bangsa, merupakan kesepakatan bersama para wakil bangsa Indonesia ya, karena Pancasila itu dibentuk berdasarkan kesepakatan para pendiri bangsa melalui beberapa sidang, dari sidang BPUPKI yang pertama, kemudian BPUPKI yang kedua, kemudian sampai dengan pada sidang PPKI gitu kan, dirumuskan oleh beberapa tokoh ya. Jadi itu merupakan kesepakatan bersama, bukan kesepakatan satu orang, sehingga dijadikan sebagai suatu perjanjian luhur bangsa. Kemudian selanjutnya adalah Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional. Bahwasanya nilai-nilai luhur Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik itu dalam perencanaan, kemudian pelaksanaannya maupun dalam evaluasi pembangunan nasional ya. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Semua hukum, peraturan yang ada di Indonesia itu harus bersumber dari Pancasila ya. Jadi bersumber dari segala sumber hukum, undang-undang dasar, undang-undang, perpu, perpres ya, kemudian peraturan daerah dan lainnya gitu, peraturan lainnya itu harus bersumber pada Pancasila karena dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Di mana di dalam pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di situ dinyatakan ya bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oke, sudah paham ya mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila? Nah, nanti masih ada beberapa fungsi dan kedudukan Pancasila, nanti kalian semua bisa mencarinya sendiri ya, di internet banyak, di buku juga banyak. Kita akan lanjut ke materi tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Bahwasanya di era globalisasi, bangsa Indonesia itu perlu membentuk identitas atau jati diri agar tidak terbawa arus budaya asing. Pentingnya pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, nasionalisme dan patriotisme itu akan semakin tumbuh dengan meningkatnya kesadaran akan identitas bangsa yang telah dituangkan dalam Pancasila. Ya, jadi karena identitas bangsa itu sudah tercermin atau dituangkan dalam Pancasila, maka kalau kita memang mencintai Pancasila, kita menjaganya, maka kita akan tumbuh juga jiwa nasionalisme dan patriotisme ya gitu. Semua itu telah tertuang dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial, bahwa persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Dan yang ketiga adalah Pancasila memberikan arah, tujuan, dan pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Ya, Pancasila memberi arah dan menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan bangsa. Hal tersebut termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana tujuan bangsa Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Kemudian arti penting yang keempat adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Di mana Pancasila itu memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah hidup bernegara di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah arti penting Pancasila sebagai sarana pemersatu bangsa dan negara. Persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sudah jelas ya. Sampai di sini sudah paham? Kalau paham, kita lanjut lagi mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilainya yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dalam nilai-nilai luhur dalam sila pertama ini sangat banyak ya. Ya, salah satunya ya sikap saling menghormati, toleransi antar umat beragama. Ya, di situ ada gambar, di situ menunjukkan anggota Banser Nahdlatul Ulama ikut menjaga agar upacara keagamaan Hindu di Bali berlangsung secara aman dan kondusif. Hal tersebut menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Selain contoh tersebut ada lagi, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya ya ikut membantu orang lain, ya kan, kita peduli, ada orang yang membutuhkan kita bantu, kita dengan bersedekah sedikit demi sedikit ya. Kemudian ada orang kita tidak memandang dari latar belakangnya, kita saling mencintai. Nah, itu adalah wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Karena kita sesama manusia, maka kita harus bisa memanusiakan manusia yang lainnya ya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Oke. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai luhurnya yang pertama, setiap warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Ya, sudah diatur dalam hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 A sampai J ya. Kemudian dan pasal sebelumnya itu ada pasal 27 gitu kan ya. Pasal 30 gitu, 31 ya. Di situ diatur banyak sekali tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, sila yang terakhir adalah keadilan sosial, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nilai luhur yang lainnya yaitu suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Intinya adalah sikap adil terhadap sesama ya. Adil pada diri sendiri juga, kita tidak boleh boros, apalagi gaya hidup mewah. Kita juga tidak boleh merugikan orang lain, menggunakan hak milik kita tetapi merugikan orang lain. Itu bertentangan dengan keadilan sosial. Misalnya ya, kita punya mobil gitu kan ya, punya mobil tapi kita nggak punya tempat parkir ya kan, terus kita parkir di pinggir jalan yang di depan rumah warga tetangga kita. Nah, itu kita tidak menggunakan hak milik gitu kan, tapi bertentangan dengan atau merugikan kepentingan orang lain. Nah, itu jangan dong. Kalau bisa ya udah, kalau kita gak punya lahan parkir ya sebisa mungkin dong cari posisi parkir yang tepat, atau kalau enggak kita beli lahan gitu kan, kita bikin garasi mobil dan sebagainya sehingga kita tidak mengganggu kepentingan orang lain.
Dan untuk materi yang terakhir adalah membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara. Silahkan dibaca sendiri, biar kalian tuh tidak hanya mendengarkan, tapi juga membaca, kemudian direnungkan. Oke? Nah, sudah dibacakan materinya. Nah, ini adalah sedikit materi yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kalian bisa cari sendiri materinya dari berbagai sumber referensi. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.